Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami. Badai yang menerpa kehidupan kami ya Tuhan, kami tidak takut untuk menghadapinya, karena kami selalu bersama dengan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami, yang memimpin kami dan yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sebagaimana kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Tolong dan pimpin kami Tuhan, supaya kami di dalam keterbatasan ini, kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Berkati hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan yang boleh terus memakai dan memampukan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semuanya sungguh menyukakan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini jikalau kita boleh bersama-sama di dalam kebaktian pada pagi hari ini, di mana kita boleh memulai biasanya jam 9, tetapi hari ini jam 7, tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk beribadah. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi hari ini satu tema yang boleh kita renungkan bersama-sama, yaitu dewasa dalam Kristus. Mungkin di awal bulan Juni sampai minggu lalu kita sudah belajar terus di dalam tema ini, dewasa di dalam Kristus. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu untuk firman Tuhan ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, sedemikian kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat atau kata yang mungkin kita sudah pernah mendengar, berkata demikian Bapak Ibu, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Pernah ya Bapak Ibu mendengar ungkapan itu? Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Ya, seiring berjalannya waktu, kita tidak bisa menolak Bapak Ibu yang namanya bertambah usia. Kita tidak bisa menunda yang namanya bertambah usia. Atau ada di sini yang bisa menunda usianya bertambah terus? Tidak ada ya. Makanya dikatakan menjadi tua itu pasti. Itu secara alamiah akan terus bertumbuh, berkembang. Kita semakin bertambah usianya. Dan sampai saat ini inilah kita. Gitu ya. Mungkin ada yang usia masih seperti kami. Di usia yang masih 30-an. 40, 50, 60, 70-an, ada yang di sini 80-an? Tidak ada ya.
Tetapi dikatakan Bapak Ibu, menjadi tua itu akan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Namun menjadi dewasa adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dikatakan dewasa adalah suatu pilihan? Satu pilihan di dalam kehidupan kita. Karena menjadi dewasa itu bukan suatu yang otomatis terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Enggak instan Bapak Ibu, dan enggak juga seiring berjalannya waktu atau seiring berjalannya usia akan menjadi dewasa. Karena usia tua itu tidak menjamin seseorang menjadi dewasa. Itu butuh proses sepanjang kehidupan kita. Itu butuh proses seiring berjalannya waktu, butuh proses di dalam hidup kita untuk menjadi dewasa. Makanya dikatakan bukanlah suatu yang alamiah, bukan sesuatu yang otomatis terjadi atau ada di dalam kehidupan kita, atau cukup ditunggu aja seiring bertambahnya usia. Tetapi Bapak Ibu, sesuatu yang memang diusahakan, diupayakan, sesuatu yang perlu dikerjakan, sesuatu yang harus, mau tidak mau harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Itu yang namanya dewasa. Jadi tidak otomatis Bapak Ibu. Makanya seringkali dikatakan, ih udah tua ya kok kayak anak-anak gitu ya. Karena usia itu tidak menjadi satu jaminan orang itu menjadi dewasa. Karena itu butuh proses dan harus terus dikerjakan, diusahakan, diupayakan di dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi saya katakan, menjadi tua itu pasti, namun menjadi dewasa itu pilihan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, satu hal lagi yang terpenting ketika orang itu atau kita Bapak Ibu, ketika dikatakan kita dewasa di dalam Kristus, dewasa sebagai anak-anak Tuhan, dewasa sebagai orang-orang percaya, kita memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Kuncinya adalah kita mau terus dibentuk dan mau bertumbuh. Kita mau terus dibentuk dan mau bertumbuh Bapak Ibu. Makanya ketika saya katakan tadi, dewasa itu bukan sesuatu hal yang otomatis atau seiring berjalannya waktu ada. Karena itu yang harus kita kerjakan, upayakan, usahakan. Dan kuncinya mau terus dibentuk dan bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk ketika kita membaca di dalam ayatnya yang ke-17 tadi sampai ayatnya yang ke-9, tidak sudah menggambarkan bagaimana situasi pada waktu itu Bapak Ibu. Kalau dikatakan di ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini mencerminkan, ini menggambarkan bagaimana situasi yang tidak baik pada saat itu. Bagaimana kondisi dan situasi yang tidak enak, yang tidak nyaman. Bahkan Bapak Ibu bisa dikatakan, wah kayaknya hari depan gak tahu apakah itu ada atau tidak. Esok apa yang terjadi? Esok apa yang harus dimakan, esok apa yang harus digunakan, atau hari depan seperti apa, sepertinya tidak tahu arahnya mau kemana. Pada waktu itu ketika Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan, menuntut suatu keadilan, menuntut kenapa sih orang fasik, orang lalim, orang di luar Tuhan, orang yang tidak benar, kok Tuhan biarkan seperti itu? Ketika kita melihat di dalam pasalnya yang pertama Bapak Ibu, di sana Nabi Habakuk berkeluh kesah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dia katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak?
tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Di sini Habakuk berseru dan berteriak kepada Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar. Seolah-olah Tuhan menutup telinga dan seolah-olah Tuhan menutup mata untuk melihat dan mendengar apa menjadi keluhan Nabi Habakuk. Tetapi sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun di dalam situasi yang tidak baik, sekalipun di dalam situasi di mana hari esok, hari depan yang tidak tahu pastinya seperti apa. Tetapi kita melihat di dalam hal ini Bapak Ibu, Nabi Habakuk di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, dia tidak berkata seperti ini sama Tuhan. Tuhan, karena engkau tidak mendengar saya, karena engkau tidak menjawab saya, ya sudah, saya akan tinggalkan Tuhan. Terserah Tuhan mau ngapain. Terserah Tuhan mau lakukan apa. Terserah Tuhan mau bekerja seperti apa. Terserah Tuhan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, Nabi Habakuk tidak berkata demikian. Tetapi ketika kita melihat di pasalnya yang ketiga, di sana puncak kepercayaan dan iman seorang Habakuk. Ketika situasi yang tidak enak, ketika situasi yang buruk sekalipun, bahkan seolah-olah Tuhan tidak mendengar, tetapi ia berkata, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ia tidak kecewa dengan Tuhan. Ia tidak mudah kecewa dengan Tuhan hanya karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Hanya karena keinginannya tidak terpenuhi. Hanya karena seruan doanya tidak didengar. Hanya karena doa-doanya selama ini tidak dijawab oleh Tuhan. Ia tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bertanya buat kita. Pernahkah kita kecewa dengan Tuhan? Pernah? Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang liatin saya terus gitu ya, ada yang nunduk. Biasanya kita kecewa karena apa Bapak Ibu? Doanya gak dijawab sama Tuhan. Apalagi tidak sesuai keinginan. Tuhan jawab, tapi kayaknya tidak sesuai dengan keinginan saya. Maunya saya A, tapi kenapa sih Tuhan jawab B gitu. Biasanya di luar daripada ekspektasi kita. Biasanya begitu kan ya. Kayak beli barang online gitu ya. Lihat barangnya, wah kayak cakep sekali gitu ya. Cakep, kayak bagus, kayaknya pas nih. Datang barangnya gimana? Kecewa. Mungkin itu jelek, mungkin ukurannya tidak sesuai, mungkin barangnya aduh gitu ya. Ekspektasi kita tidak tercapai, tidak seperti keinginan hati, keinginan kita. Namun di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Habakuk tidak kecewa dengan Tuhan. Sekalipun dia bergumul, sekalipun dia berdoa, berseru kepada Tuhan, sekalipun dia berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi? Tetapi ia tidak kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi Nabi Habakuk pada saat itu Bapak Ibu, bukanlah perkara yang mudah untuk dihadapi. Ketika Tuhan seolah-olah tidak mendengar apa yang ia doakan, apa yang ia serukan, itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin sekian tahun kita bergumul, berdoa, sekian tahun kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Banyak Bapak Ibu di luar sana yang akhirnya mengambil satu keputusan, meninggalkan Tuhan. Mungkin juga perkara-perkara yang simpel sebenarnya. Gesekan-gesekan terjadi di antara saudara seiman. Dan pada akhirnya mengambil satu keputusan, meninggalkan Tuhan dan gereja. Habakuk tidak demikian Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Dewasa,
kedewasaan imannya di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Ketika kita melihat di dalam pasalnya yang kedua, di sana ia katakan, karena imannya bertumbuh di mana? Di dalam iman kepercayaannya kepada Allah. Iman kepercayaannya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang anak Tuhan ketika di masa-masa COVID ini berasa sekali ekonomi sangat terguncang, usaha sangat terguncang, dan ada yang banyak bergumul Bapak Ibu mengenai kemajuan usaha semasa masa pandemi. Bahkan mungkin kita di sini juga merasakan dampaknya daripada pandemi 19 Bapak Ibu. Seorang anak Tuhan, seorang pengusaha, ketika ia ditanya di dalam usaha atau bisnis yang ia jalankan, ia mendapatkan atau ia juga merasakan dampak daripada COVID-19. Ia mengalami kerugian yang cukup besar sekali di dalam usahanya. Ia mengalami kemunduran, bahkan hampir bangkrut Bapak Ibu. Ketika ia ditanya, bagaimana perasaan Bapak ketika usaha yang dijalankan atau bisnis yang sedang dijalankan itu mulai menurun. Bahkan Bapak menjual aset, yaitu rumah dan mobil. Bagaimana perasaan Bapak menanggapi hal itu? Ketika ia ditanya hal itu, Bapak Ibu, ia berkata seperti ini. Ya benar, saya merasakan hal yang luar biasa di dalam hidup saya. Saya memang jual rumah, saya jual mobil untuk usaha ini. Tetapi saya menganggap uang yang terpakai itu, atau rumah yang saya jual itu dan mobil yang saya jual itu, saya melihatnya saya sedang merintis usaha yang baru. Jadi saya tidak perlu berkecil hati ketika saya menjual rumah dan menjual mobil. Toh sampai sekarang Tuhan menolong saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah salah satu ungkapan di dalam hidup seorang anak Tuhan ketika badai kehidupan melanda kehidupannya, khususnya di dalam usaha atau bisnisnya. Ketika melanda kehidupannya, ia berkata, anggap saja aku sedang memulai berkarir dari awal. Toh sampai sekarang Tuhan masih menolong saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak di luar sana ketika mendapatkan dampak COVID-19 ini yang ada apa Bapak Ibu? Ngeluh bukan? Khawatir bukan? Kecewa sama Tuhan bukan? Banyak di luar sana. Puji Tuhan di sini tidak ada. Tetapi di luar sana begitu banyak Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Tetapi kita belajar dari seorang anak Tuhan ini, ketika badai melanda usahanya, dia berkata, toh sampai sekarang Tuhan menolong saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini terlihat jelas bagaimana iman yang dimiliki, bagaimana pikiran yang ia miliki tidak melihat keburukan itu, masalah itu bukanlah suatu yang menghancurkan kehidupannya, tetapi ia melihat sisi yang lain. Toh sampai sekarang Tuhan menolong saya. Apalagi yang mesti saya permasalahkan, apalagi yang mesti saya kecewa terhadap Tuhan. Toh sampai sekarang Tuhan menolong saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Habakuk di dalam pergumulannya, di dalam kesulitannya, kalau kita melihat di dalam hal ini Bapak Ibu, kebutuhan yang tidak ada, masa depan yang kehilangan harapan, masa depan yang tidak tahu arah mau kemana. Tetapi ia katakan,
Aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah kedewasaan seorang Habakuk melihat situasi, menjalani kondisi yang tidak enak dan yang buruk sekalipun. Ia tidak mudah kecewa dengan Tuhan hanya karena keadaan dan kondisi yang tidak sesuai keinginannya. Dan yang terakhir ketika ia menyatakan, Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, mungkin kalau kita mengalami yang namanya musibah, kita mengalami yang namanya kebangkrutan, kita mengalami yang namanya kehilangan, atau kita lagi dalam masalah, tidak mungkin, logikanya ya Bapak Ibu, tidak mungkin kita itu beria-ria di dalam Tuhan. Contohnya hari ini kita bangkrut, kita kehilangan. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, loncat-loncat, bergembira, haleluya. Logikanya gak seperti begitu kan Bapak Ibu? Tetapi di sini dikatakan Bapak Ibu, dia katakan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria artinya melompat dengan kegirangan, dengan bahagia. Bapak Ibu, kalau anak kecil dikasih hadiah kalau Natal, reaksinya gimana Bapak Ibu? Wah, terima kasih loh sehadiahnya. Terima kasih Papa Mama. Biasanya loncat kan, bahagia kan? Ini adalah gambaran kebahagiaan beria-rianya seorang Habakuk. Melompat dengan kegirangan, bahagia. Bahagia seorang anak kecil ketika mendapatkan hadiah yang ia inginkan, yang diberikan oleh Lause di sekolah minggu atau papa mamanya di rumah. Dikatakan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, itu adalah gambaran sukacita Habakuk pada waktu itu. Jadi sangat kontras bukan? Kalau kita ada masalah, pergumulan, biasanya kita merenung, diem gitu ya, nangis, sedih. Ini kebalik Habakuk. Beria-rianya bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika ia menunjukkan tidak kecewa dengan Allah, dia katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Satu keyakinan penuh bahwa Allah yang selama ini dia bergumul, yang selama ini ia berseru, di mana selama ini ia minta keadilan, minta ditunjukkan belas kasihan dan lain sebagainya. Dia katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Satu keyakinan di dalam kehidupan Habakuk, Allah Tuhan yang selama ini ia percaya itu adalah kekuatan di dalam kehidupannya. Satu-satu sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dunia sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita melihat manusia biasanya pede gitu ya, merasa hebat, merasa aman, merasa nyaman dan merasa kuat, biasanya karena punya kekuasaan, punya materi banyak, ya kan? Punya materi banyak, cukup kalau ke luar negeri cukup, kalau beli barang branded cukup, gitu kan? Semua cukup, semua serba ada. Jadi dia katakan aman hidupku, dan itu yang menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Itu kalau manusia. Tetapi Habakuk menyampaikan di sini, Allah Tuhanku, kekuatanku. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang menjadi sumber satu-satunya yang menjadi aman di dalam hidupnya, cukup di dalam hidupnya, terpenuhi di dalam hidupnya, kekuatan di dalam hidupnya, sumber sukacita di dalam hidupnya, rasa aman di dalam hidupnya. Itu adalah
Tuhan. Kalau manusia berbeda. Kalau deposit di bank sekian, amanlah anak-anak. Saya berbicara hal ini Bapak Ibu bukan berarti kita tidak butuh uang di dalam hidup ini Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh ada deposit. Bukan itu poinnya. Tetapi seringkali manusia menaruh rasa aman, rasa kekuatan pada hal-hal itu. Bukan kepada Tuhan. Tapi Nabi Habakuk di dalam hal ini, ia menaruh kekuatan harapannya, sumber sukacitanya, rasa aman di dalam hidupnya, rasa cukup di dalam hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana di dalam hidup kita Bapak Ibu yang ada pada pagi hari ini? Di mana kita menaruh segala sesuatunya, kekuatan kita selama ini? Apakah dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, relasi yang kita punya, kekuasaan yang kita punya, materi yang kita punya, atau selama ini kita menaruhnya di dalam Tuhan yang menjadi sumber satu-satunya di dalam hidup kita? Dewasa di dalam Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siap dibentuk dan bertumbuh di dalam Tuhan. Habakuk siap dibentuk dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dia dibentuk di dalam keadaan yang tidak dia inginkan. Ia bertumbuh di dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Biarlah sepanjang kita mengiring Tuhan, kita boleh terus mau dibentuk dan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi saya tutup, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu adalah pilihan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini di mana Tuhan menyampaikan bagi kami kebenaran firman-Mu melalui Nabi Habakuk ya Tuhan. Di dalam seruan doanya, di dalam pergumulan kehidupannya, di dalam situasi yang tidak baik, di dalam situasi yang tidak diinginkan, di dalam kesulitan, di dalam kekurangan. Tetapi ya Tuhan, ia boleh memiliki iman yang kokoh dan yang teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, biarlah Tuhan boleh menolong kami supaya kami boleh belajar di dalam hal ini. Situasi dan kondisi apapun yang terjadi dan yang kami alami, yang kami hadapi di dalam hidup ini, Tuhan tolong kami supaya kami tidak mudah kecewa dengan Tuhan, supaya kami tidak mudah meninggalkan Tuhan, supaya kami tidak mudah menyalahkan Tuhan, tetapi kami boleh terus bersyukur, bersukacita karena Tuhan sampai hari ini menolong, memimpin dan memelihara kehidupan kami. Dan biarlah di dalam hidup ini ya Tuhan, Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh belajar untuk hal ini, memiliki kedewasaan iman di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang Tuhan sampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.